Itu saya sering nangisi fikihnya Mbah Mun. Di antaranya adalah saya pernah jagungan sama Gus Hasib bin Wahab, termasuk pendiri NU Wahab. Saya cerita prestasi Mbah Hasyim, Gus Mbah Wahab, Bisri Sansuri, juga beberapa Kiai Ahmad Siddiq, Bali Maksum, sampai cerita Mbah. Bahwa para kiai ini berhasil menciptakan satu entitas agama menjadi tolok ukur. Jadi barokahnya mereka berjuang secara tadrijan, secara gradualisme, secara proses. Sekarang itu calon bupati kok tidak sholat, itu tidak keren. Dan tidak dipilih. Gubernur kok terkenal nggak sholat, itu pasti nggak dipilih. Artinya kiai ini berhasil, bahkan nilai-nilai politik pun harus bersama nilai-nilai apa? Agama. Pejabat kok ketahuan selingkuh itu habis. Artinya nilai-nilai yang menurut agama mongkar, satu hal yang buruk, itu juga buruk di perspektif politik Indonesia. Jadi dan itu tanpa bikin negara ini terus kayak jadi negara Islam. Kurang apanya coba istihad guru-guru kita yang luar biasa. Saya pikir sampai di sini aja, nanti moderator biar balas saya supaya saya lebih madlum lagi. Semakin madlum semakin derajat saya akan naik. Dan monggo Gus Amin kalau mau memadlumi saya persilahkan, karena saya ini kan sudah terlalu kuat lah, kayaknya agak ngefek. Tapi nggih monggo lah, kalau artinya ini sekali-kali saya ngomong serius. Jadi dulu nyuwun sewu, kita pengajian saja harus lapor, harus izin, bahkan ada istilah SIM, surat izin mubalek ya dulu. Namanya juga SIM. Ini abahnya Pak Rafiq itu ya temannya bapak saya. Masuk teman bodoh nih. Ini masyhur ini. Ibunya Pak Rafiq ini nggak pernah masak enak, kecuali ada tamu. Akhirnya kerjasama sama bapak sama Mbah Mun, kalau Jumat pagi disuruh ke situ. Terus Mbah Musa ini abahnya ini, Bu, engkau apa ono Kiai Nur Salim ono Mbah Mun masak, iya, terus masak enak, terus bapaknya ikut makan enak itu. jadi Kiai dulu itu seni, sampai kepen mangan enak itu harus bodoni istri. Dan itu semoga bodoni yang wajib. Karena seneng itu wajib akhirnya. Makanya saya dengan Pak Rafiq ini ya mulai dulu ya kayak saudara, karena dulu Mbah Mun, Bapak, Mbah Musa itu ya teman, termasuk kalau harus bodoni istri ya bodoni. Akhirnya ya tiap Jumat itu main ke situ. Karena itu dengan cara itu makanya enak. Kalau enggak ya tempe terus gitu. Nah itu bisa ditiru. Bisa ditiru, jadi ya bagus lah itu kalau itu. Solutif dengan taksit. Ya monggo niki moderator malih Gus Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi pertanyaannya. Jadi yang untuk saya, bagaimana Mbah Mun dalam mencintai ilmu ya? Bagaimana bisa eksis mencintai ilmu? Seperti yang saya utarakan, ini kan karena kajian mempelajari biografi beliau. Jadi bagaimana beliau bisa mencintai ilmu dan terus-menerus mencintai ilmu. Senang dengan ilmu terus bertambah. Ya saya kira yang saya pahami dari kehidupan beliau ini disenangkan ilmu oleh sosok Kiai Haji Zubair. Jadi dalam dunia akademisi, untuk mencari sebuah biografi itu harus mempelajari situasi dan kondisi zamannya. Karena itu yang akan mencetak sosok seseorang tersebut. Di sini kalau saya melihat dari beliau sendiri, satu, kecintaan pertama ditumbuhkan oleh sosok Kiai Zubair Dahlan, yang mana Kiai Zubair Dahlan memang suka ilmu, menelurkan seperti Ahmad Sahal, seperti dan banyak orang lah. Termasuk, jadi yang saya sayangkan itu di Indonesia ini orang posonan, orang puasa, ngaji poso itu tidak seakan-akan tidak murid, tidak dianggap murid. Padahal semestinya
ana abduman alamani walau harfan wahida, kata Imam Ali. Dan masyayikh saya, orang yang mendengarkan ceramah saja itu sudah dibilang saya mengaku saya murid. Masyayikh saya, hada syekhu, hada syekhi, hada syekhi, hada syekhi. Kalau saya melihat para masyayikh yang saya lihat, beliau tidak pernah mengaji kecuali ya ngaji-ngaji sekali, 2 kali hadir majlisnya atau ceramah-ceramahnya sudah dibilang hada syekh, sudah bilang hada syekh. Jadi alhasil kembali pada satu, Mbah Mun itu bisa cinta Mbah Zubair ya tadi ya. Mbah Zubair banyak ternyata muridnya Mbah Zubair itu yang lewat posonan. Termasuk Kiai Mahrus Lirboyo, Gus Dur, Kiai putra-putra Jombang dan lain-lain. Itu sudah mengalir dalam hadis tuba liman ro'ani au ro'ani au man ro'ani au man ro'an. Karena termasuk kata guru saya, Syed Ahmad bin Muhammad Al-Maliki Hafidhullah, orang itu tidak mungkin baik kecuali pasti melihat yang baik. Orang itu tidak bisa lewat kitab, lewat membaca, lalu menjadi seorang yang hebat, tanpa melihat sosok yang memang hebat. Makanya saya sini ingin menyampaikan, kalau kepingin lihat Mbah Mun, lihat muridnya. Ada yang serius, alim, ada kayak Gus Baha alim, ada yang lucu, Gus Amin juga alim, ya kan? Jadi orang itu kepingin melihat orangnya bagaimana, lihat muridnya bagaimana, dengan berbagai macam pinter-pinter. Itu berarti Mbah Mun dari berbagai macam ada di Mbah Mun. Alhasil cuma pertama bibit keilmiahan itu dari Mbah Zubair yang saya tadi ucapkan 5 waktu mengaji, muridnya beliau Mbah Sahal dan beliau Gus Bahak juga banyak mutaathir dari Mbah Zubair, ngambil dari sisi-sisi kefikihan dari silsilahnya. Jadi Gus Bahak ini dari fikih karena beliau ngambil dari Mbah Mun dari Mbah Zubair, dari fikih-fikih beliau, silsilahnya apa bisa muncul seperti Gus Bahak ini, mengambil dari cahaya yang itu. Jadi dari satu itu diteruskan beliau dengan tadi itu, yang banyak tidak terungkap di sosok Mbah Mun, yaitu belajar 1 kali, 2 kali, bahkan saya pernah mendengar saya itu pernah mondok di Tebu Ireng hanya 3 hari. Berarti mempunyai wawasan bagaimana Tebu Ireng. Bagaimana beliau cerita tentang ini. Dan itu akhirnya memupuk beliau menjadi sosok yang universal, mengambil dari masyayikh di Indonesia, menjadikan jadi satu jadi banyak. Banyak kembali. Jadi alhasil bagaimana mencintai, ya memang dari pertama diterus-teruskan. Beliau Mbah Mun seperti tadi, senang ilmu itu ayatul ilmi bil mudzakarah. Beliau masih mengajarkan keilmiahan, terus sering membaca, sehingga sampai pun masih gemar membaca. Adapun cara belajar, saya sendiri ini yang saya amati dari guru-guru saya, bagaimana sih cara belajar? Saya sendiri sampai sekarang titik ini, yang saya pandang dari guru-guru saya, bagaimana di realita, orang belajar itu pokoknya ya ilmu semua itu dipelajari. Mau yang 1 atau ini, yang saya pahami dari guru-guru saya, jangan ditinggalkan itu. Jangan ditinggalkan semua ilmu. Ini yang saya melihat
dari ulama-ulama, dari masyayikh-masyayikh yang saya lihat, sehingga saya yakini dari kehidupan beliau yang dijalankan.